Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan, dengan senantiasa mengucap hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah mampukan kita untuk duduk pada pagi hari ini di tempat ini. Kalau kata Ustadz Saifudullah kemarin, kita ini bukan siapa-siapa, tapi Allah kuatkan kita untuk sama-sama bangun pada pagi hari ini, berangkat ke masjid, dan disabarkan, dikuatkan untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Maka itu sesungguhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi mohon izin pada pagi hari ini kita sama-sama belajar di antara ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang buat saya sendiri ini diambil dari kitab ya tertafsir ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana yang telah kita mulai beberapa waktu lalu. Kita akan sampai kepada seruan yang ketiga. Apa katanya Bu? Pak, kan ini udah 3 kali. Kalau ada lafal ya ayyuhalladzina amanu, maka akan ada perintah atau ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengarkan dan perhatikanlah. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nih Pak, kalau kita baca sejarahnya, sahabat yang pernah ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena apa? Karena betisnya kecil. Jadi untuk ukuran orang Arab, betisnya kecil, sehingga ketika suatu saat Abdullah bin Mas'ud sedang berada di atas pohon, diketawain sama sahabat yang lain. Dilihat betisnya kecil, tapi apa kata Rasulullah? Yang engkau ketawakan itu bahkan kalau ditimbang kebaikannya lebih berat daripada gunung Uhud. Nah begitulah orang itu Pak Bu, kalau dekat-dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah akan muliakan orang tersebut. Dalam sejarahnya, ketika orang-orang belum berani membacakan Al-Quran di depan pemuka-pemuka Quraisy, yang berani itu Abdullah bin Mas'ud ini. Sampai para sahabatnya, jangan kamu, ntar kamu digebukin katanya. Kenapa? Orang dulu gelar bangsawan, status sosial itu sangat dipandang. Jadi kalau yang melakukan orang yang punya status sosial tinggi, maka mereka pun tidak akan terlalu berani. Tapi kalau orang yang dari status sosial yang rendah, maka mereka tuh akan lebih semena-mena. Makanya kalau kita baca sejarah, penyiksaan itu dialami oleh sahabat-sahabat yang beriman dari kalangan budak, orang-orang rendah secara sosial. Tapi dengan orang-orang yang punya status sosial yang tinggi, yang kuat, mereka nggak akan berani. Makanya sama Umar mereka juga nggak berani. Ya, jadi ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah akan muliakan kita. Mulia di dunia, mulia di
di akhirat. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad anzalna, sungguh telah kami turunkan, ilaikum, kepada kalian semua, kitaban, sebuah kitab, fihi dzikrukum, yang di dalamnya, dalam terjemah tafsiriyahnya disebutkan, yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaanmu. Maka ada ulama yang menyebutkan, kenapa Jibril itu menjadi malaikat yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, pada minggu yang lalu saya ada yang lupa menyampaikan tentang 4 orang yang dijadikan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin baru menyampaikan 3. Yang pertama, Nabi Sulaiman dijadikan hujjah oleh Allah kepada orang kaya yang dengan kekayaannya itu disibukkan sehingga tidak sempat beribadah kepada Allah. Ternyata Nabi Sulaiman kaya raya, dan Nabi Sulaiman tetap menjadi hamba Allah yang taat. Yang kedua, Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit, tapi penyakitnya itu tidak menghalangi dari ketaatan kepada Allah. Bahkan Nabi Ayub dalam doa yang dalam munajatnya, kata Allah dalam Al-Quran, wa ayyuba idnada rabbahu anni massa. Jadi Nabi Ayub tidak menyebut dirinya ditimpa penyakit, tidak menyebut dirinya sakit. Massa, apa itu massa? Massa itu sekedar tersentuh saja. Saking Nabi Ayub tidak mau mengeluhkan tentang keadaannya. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan kau maha pengasih maha penyayang. Yang ketiga, Nabi Isa dengan kefakirannya. Dan yang keempat, Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf itu budak. Kita baca sejarahnya di dalam surah Yusuf, itu dijelaskan sangat kronologis bagaimana beliau di waktu kecil dibawa oleh kakak-kakaknya. Kan dia menjadi anak yang, nah ini pelajaran buat kita Pak sebagai orang tua. Kenapa Nabi Yusuf itu dibawa sama kakak-kakaknya dan kemudian dibuang ke dalam sumur yang kemudian diambil oleh pedagang, dan jadilah dalam sejarahnya beliau itu diperbudak oleh orang-orang ketika itu karena kakak-kakaknya menangkap bahwa ayahnya lebih sayang kepada Yusuf, sehingga memunculkan sifat iri di dalam hati kakak-kakaknya. Makanya ini dilarang oleh Rasulullah. Dalam hadisnya, suatu ketika ada orang tua yang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saksikanlah bahwa saya memberikan ini kepada anak saya yang ini. Lalu Rasulullah bertanya, apakah anakmu yang lain juga diberi? Kata orang lain, tidak ya Rasulullah. Maka tidak selayaknya Rasulullah diminta menjadi kesaksian dari sebuah tidak ada. Beliau bertanya, senangkah kamu kalau anak-anakmu semuanya berbuat yang sama kepadamu? Senang ya Rasulullah. Maka begitulah seharusnya engkau juga harus berbuat adil kepada anak-anakmu. Nah ini pelajaran buat kita. Karena kalau sudah muncul sifat iri dengki, nah itu akan, bahkan saudara sendiri pun diperlakukan seperti Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf di tengah perbudakan yang beliau alami, beliau tetap menjadi hamba yang taat kepada Allah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan memperhatikan
firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, masih surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ngajinya kita ngaji imajinasi saja, Pak. Karena kalau ustadz-ustadz yang lain kan ada visualnya. Sekarang kita berimajinasi saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Ini sebenarnya ada kalimat yang menarik buat saya, tapi saya belum menemukan jawabannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, itu artinya juga wahai sebenarnya. Tapi kenapa masih Allah tambahkan dengan kalimat ayyuha, yang artinya juga wahai. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik. Kulu min thayyibati, makanlah dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat, Pak. In kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya berat. Kenapa, Pak? Karena ternyata syukur dikaitkan dengan kesungguhan kita, pemurnian kita dalam menyembah Allah. Jadi kalau syukur dengan lisan itu mudah, Pak. Alhamdulillah. Syukur dengan hati lebih meningkat lagi tuh. Karena syukur dengan hati berarti menerima apapun yang telah Allah berikan kepada kita dengan penerimaan yang bahasanya ridho, dengan penuh kepuasan. Jadi kalau hari ini Allah takdirkan kita mendapatkan suatu kebaikan, kita terima itu, tidak berpikir coba kalau segini ya. Nah, hari ini kita berusaha dan Allah kasih rezeki 98.000, aduh pada madu ribu darinya. Nah, enggak begitu. 98.000, alhamdulillah kita terima. Dan bersyukur dengan badan berarti kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat ini ternyata washkurulillah, bersyukur kepada Allah, in kuntum, jika kamu iyyahu ta'budun, hanya menyembah kepadanya. Ini ternyata syukur dikaitkan dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, perintahnya ada dua di sini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini perintahnya apa berarti, Pak? Perintahnya makan. Ternyata bukan makan perintahnya. Perintahnya untuk makan yang baik. Nah, makan mah teu kudu diperintah deui. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Saking pentingnya kita makan yang baik itu, maka Allah pun tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk makan yang baik-baik. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, misalnya di surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nas kulu min thayyib kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah mimma fil ardi,
Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang di bumi ini yang halal lagi yang baik. Perintahnya ayyuhan nas, tidak terbatas kepada orang yang beriman saja, tapi kepada seluruh manusia. Kita diperintahkan untuk makan yang baik. Bedanya apa? Seruan kepada orang yang beriman dan seruan kepada manusia. Seruan kepada manusia ada kalimat halalan thayyibah, ada kalimat halal. Sedangkan kepada orang yang beriman, halal tidak disebut lagi. Langsung kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan perintah makan yang baik juga Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Di surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan." Wahai rasul-rasul, makanlah dari yang baik-baik. Jadi makan yang baik-baik ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada para nabi. Ini menunjukkan betapa pentingnya makanan yang halal lagi baik. Saya pernah mendengarkan sebuah pengajian. Jadi Muslim Amerika itu salah satu cara dakwahnya itu mereka katanya yang pertama mereka dakwahkan itu adalah ternyata makanan halal. Kenapa? Karena kata mereka setelah mereka pelajari ternyata orang yang sudah terbiasa dengan makan yang halal itu akan lebih mudah untuk didakwahi. Sehingga mereka para komunitas muslim di Amerika mendakwahkan, mereka belum lagi mendakwahkan tentang Islam, tentang tauhid, tapi mereka sudah mengajak pada orang-orang di sana untuk makan makanan yang halal. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tentang kulu min thayyibat, ulama menyebutkan bahwa yang dimaksudkan bukan zatnya, tapi yang dimaksudkan adalah caranya. Jadi yang dimaksudkan adalah kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik yang telah Allah rizkikan kepada kamu. Mayoritas ulama yang menyebutkan bahwa yang disebut thayyibat yang baik secara zatnya, artinya berarti yang lezat, yang bergizi, yang bermanfaat. Kenapa? Karena makanan yang kita makan itu akan menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala diperlukan badan yang sehat. Maka agar memperoleh badan yang sehat, salah satunya adalah dengan cara makan yang baik. Beribadah itu berat. Berdiri, sholat 3 menit gitu ya. Apalagi kalau yang dibaca suratnya lagi panjang, itu tidak ringan berdiri. Apalagi misalnya nanti Ramadan misalnya, qiyamul lail 1 malam 1 juz gitu misalnya. Kalau fisiknya tidak kuat, itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Berjihad itu perlu fisik yang kuat. Maka dibutuhkan makanan yang baik-baik. Yang baik-baik itu bergizi. Kriterianya bergizi dan lazat. Itu yang saya temukan di dalam buku tersebut. Tapi Umar bin Abdul Aziz menyebutkan yang dimaksudkan adalah kulu min thayyibat. Makan dengan cara yang baik itu, makan yang baik itu adalah maksudnya adalah caranya.
Karena memang ada ayat lain yang yang menunjukkan hal ini. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kamu memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Bahkan ini dari ayat yang sering kita baca di juz 30 surah Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ada orang-orang itu yang menimbang. Kalau orang menimbang buat kita, pengennya kita itu diberi timbangan yang penuh. Tapi kalau kita yang memberi timbangan kepada orang lain, bawaannya teh pengen ngurang-ngurangin. Nah, orang mental seperti ini tuh diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bukan wai bahasa Inggris ya. Wailul, celaka. Kan kita suka gitu ya. Kalau kita belanja, mang, eta teh sakilo teh kurang sakedik tuh, itu, nah gitu. Bagi yang nimbang, iya, kalau ngahanatan unggul ya masa kedik, gitu kan. Tapi kemudian saya merenungi ayat ini. Kalaulah yang dimaksudkan timbangan di sini adalah timbangan secara zahir orang yang berjual beli, berarti seolah-olah ayat ini hanya berlaku bagi para pedagang. Sekarang gimana dengan para bos-bos yang dia itu nggak dagang dalam bentuk menimbang, tapi misalnya ke karyawannya, misalnya ada yang membayar gaji mah kuduna tanggal siji teh sok mundur tanggal 2, tanggal 3. Ai karyawannya datang telat 10 menit saja langsung disanksi. Kira-kira masuk gak ya? Mungkin kalau zahir ayat ini, maka yang dimaksudkan adalah orang yang berjual beli. Tapi kalau kita lihat kepada mental orang yang curang, yang pengennya kalau hak dia yang dicurangi, sedikit pun dia nggak mau. Tapi kalau hak orang lain, dia suka mengurang-ngurangi. Nah, ini kalau kita bicara masalah mental, berarti ayat ini berlaku untuk semua kalangan. Menimbang, karena kaitannya menimbang, mengurangi dan menambahkan, itu kan kaitannya dengan hak dan kewajiban. Orang yang membeli berhak untuk mendapatkan haknya. Beli sekilo ya dapat sekilo. Dan bagi pedagang itu kewajiban bagi dia. Ketika dia menjual sekilo, ya ditimbang sekilo. Jangan sudah sekilo dikurangi 1 sendok. Nah, karena kan lumayan. Maka Umar bin Abdul Aziz menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan makan yang baik itu adalah makan yang dimaksudkan adalah caranya yang baik. Jadi ketika kita makan, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang tidak membohongi orang, mencurangi orang, mengurangi hak orang. Nah, inilah yang disebut dengan kulu min thayyibat, makan dari yang baik-baik. Apapun itu, tentu kita setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik. Maka ketika kita baca ayat Al-Qur'an, coba kita renungi, kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari pada hari ini. Karena terkadang ketika ayat itu hanya dilihat secara teks tanpa kita lihat dengan realita kehidupan, ayatnya kayak tidak relevan gitu. Padahal bukan ayatnya yang tidak relevan.
karena kitanya yang kurang merenungi. Perintah yang kedua adalah washkuru lillah, bersyukur kepada Allah. Washkuru pakai huruf shin, washkuru lillah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi ayat ini dikaitkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukti bahwa kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ginilah. Bapak kita misalnya nuju ngambek ka budak. Bab anaknya teh pengen apa, orang tuanya gak setuju. Kata bapak teh, kata kita teh, nya sok weh, hari masih nganggap bapak sebagai bapak mah nyantong. Nah gitu kan. Jadi mempertaruhkan perbuatan tersebut dengan sebuah pengakuan tentang status. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jika kuntum kalian iyyahu ta'budun, hanya kepada Allah ta'budun, kamu beribadah. Kalau kamu hanya beribadah kepada Allah, kalau kamu benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah. Nah, ini saya sampaikan tadi, ini berat. Karena iyyahu itu menunjukkan hanya, yang berarti tidak ada yang lain yang kita sembah. Makanya dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di sini in kuntum dikasih kata jika kamu hanya beribadah kepada Allah, maka bersyukurlah. Begitu kalau dibahasakan kita supaya lebih mudah. Dan syukur ini adalah merupakan sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyebut dirinya syakurun halim, ada ghafurun syakur, ada syakiran alima. Allah itu maha mensyukuri dan maha santun, maha pengampun dan maha mensyukuri. Apa berarti syukur ini? Syukurnya Allah dengan syukurnya kita beda tentu. Syukurnya Allah Subhanahu wa taala, syakur adalah Allah Subhanahu wa taala maha membalas perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurnya seorang hamba adalah dengan berterima kasih. Sederhananya begitu. Maka syukur ini paling tidak punya beberapa cara. Yang pertama, bersyukur dengan menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan bersyukur dengan badan berarti dua hal. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata syukur yang paling besar adalah ketika kita mampu menghindarkan diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan harta yang kita miliki, dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Maka bentuk syukur kita, bukti syukur kita, harta yang Allah titipkan kepada kita itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu adalah cara kita
mempertahankan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi mempertahankan nikmat kepada Allah dengan syukur, mendapatkan nikmat dari Allah dengan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Ini kalau diterjemah la azidannakum, maka akan kami tambahkan nikmatku kepadamu. Padahal kalau dilihat dari sisi bahasa, ini ada dua penguat. Kalau dalam bahasa Arab misalnya ada taukid. Apa taukidnya? Apa penguatnya? Pertama, Allah Subhanahu wa taala meletakkan la sebelum kata kerja azidan. La azidan, pasti kata Allah, pasti akan kami tambahkan. Penguat yang kedua mana? Syiddah nun, la azidannakum, maka pasti benar-benar akan kami tambahkan nikmatku kepadamu. Maka dua huruf ini kalau di dalam bahasa Arab ini bukan kalimat yang sederhana, karena dia memiliki makna pasti. Maka kuncinya adalah pada kalimat sebelumnya, la in syakartum, jika kamu bersyukur. Maka yang harus kita perbaiki adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai definisi yang telah disampaikan para ulama-ulama. Yang kedua, mengundang nikmat Allah dengan cara memperbanyak istighfar. Mana ayatnya? Di surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Nah, itu orang yang beristighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka akan diturunkan rezeki dari langit midrara. Midrara itu gimana? Midrara itu diberikan bukannya sekali berikan sekali, bukan. Tapi midrara itu pemberian yang terus menerus, mengalir kalau kata kita. Apalagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan hamparkan, Allah akan berikan apa? Amwal itu apa? Amwal itu jamak dari mal. Wabanin, banin itu anak-anak. Jannat, kebun-kebun. Anhara. Maka orang yang banyak beristighfar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang tiada putus-putus dan harta serta anak-anak. Amwal, tapi menarik. Hati-hati dengan amwal. Amwal itu berasal dari kata mal. Mal itu diterjemahkan harta. Ternyata dalam ayat lain, mal itu artinya miring. Ya, saya dengarkan tadabbur dari guru saya, mal itu harta. Tapi dalam ayat lain disebutkan mal yamil, itu condong, cenderung. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Surah An-Nisa ayat 27 kalau nggak salah.
Wallah, dan Allah yuridu ayyatuba alaikum, menghendaki agar kalian itu bertaubat. Tapi orang-orang kafir, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, mereka menginginkan agar kalian itu mengikuti asyahawat, antamilu mailan azima, dan condong kepada syahwat itu dengan secondong-condongnya. Kata guru saya gini, memang harta itu harta, dan harta itu membuat orang jadi sedikit bisa miring-miring. Maka hati-hati dengan harta. Bahwa harta memberikan kebaikan yang banyak, betul. Ayat-ayat Allah SWT banyak sekali yang menyebutkan tentang pentingnya harta. Bahkan dalam sejarah dakwah Rasulullah itu banyak ditopang oleh orang-orang kaya. Abdullah bin Auf dengan segala harta yang diberikan kepadanya, bahkan disebutkan seluruh penduduk Madinah pernah merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan ketika masa sulit, Jaisul Usrah, menyumbangkan unta berikut peralatannya, sanis unta nahungkul, berikut perlengkapannya, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Tolha menyumbangkan kebunnya, padahal tadi ingat, tiba-tiba lupa. Kebun terbaik yang didapatkannya ketika mendengarkan bahwa Rasulullah menyampaikan berinfak dengan harta terbaik, maka kebunnya langsung diberikan kepada Rasulullah SAW. Harta penting untuk mendukung dakwah, harta penting dalam jihad, bahkan dalam dakwah kekinian pun. Coba kalau ada orang, mohon maaf, orang yang nggak punya harta, di pinggir jalan, sudah berangkat ke masjid, di pinggir jalan ketemu orang masih duduk-duduk, ayo ke masjid, tadi carikan lagi tos untung. Coba yang ngajaknya bos, ayo ke masjid, ayo, nah itu kan. Maka harta, maka sebaliknya, sesuatu yang punya potensi besar, maka fitnahnya juga besar. Maka fitnah yang besar itu kan harta, kekuasaan. Kekuasaan itu besar manfaatnya. Tapi sekali disalahgunakan, dampaknya juga tidak kecil, luar biasa. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, dengan memanfaatkan setiap pemberian Allah kepada kita itu untuk kembali mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan lisan berarti kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Bersyukur dengan badan berarti kita beramal dengan badan yang telah Allah berikan kesehatan kepada kita. Dan beramal dengan hati, bersyukur dengan hati berarti menerima apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Dan pada ayat selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, memerintahkan kita untuk memakan sesuatu yang baik-baik, maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama, sedikit saja untuk melengkapi, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yadurra ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya ketika kita baca ini
Ini kita harus berpikir lagi. Dalam bahasa, ketika ada ma setelah kata inna, berarti ma itu pembatasan. Pembatasan apa maksudnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang haram, maka yang haram itu berarti yang disebutkan itu saja. Innama harrama, sesungguhnya yang diharamkan Allah itu hanya. Nah, berarti yang disebut yang haram itu yang disebutkan setelah kalimat hanya itu. Misalnya ketika bicara tentang zakat, zakat itu innamas shadaqat, sesungguhnya zakat itu sesungguhnya sedekah itu, zakat itu hanya untuk lil fuqara wal masakin. Nah, berarti yang berhak menerima zakat itu adalah 8 asnaf itu. Tidak boleh lebih dari 8 asnaf itu. Itu menunjukkan pembatasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya apa? Maitah, waddam, lahmal khinzir, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Cuma 4 saja. Ya, 1 maitah, bangkai. Yang kedua addam. Yang ketiga lahmal khinzir. Yang ketiga uhilla bihi li ghairillah, sesuatu yang disembelih tapi bukan karena Allah. Terus kita bertanya mesti, oh 4 itu doang? Iya gitu, 4 itu doang. Kenapa khamar haram? Kenapa anjing haram? Dan banyak lain ternyata yang kenapa binatang yang buas haram? Ternyata ayat ini, sebab turunnya ayat ini adalah untuk mengkanter orang-orang Quraisy ketika itu yang serba mengharamkan. Hati-hati kita hari ini. Dulu orang-orang Quraisy, mereka itu suka membuat sendiri apa-apa yang diharamkan. Misalnya unta kalau sudah beranak 5 kali dan anaknya perempuan semua disebut apa? Nanti kalau anaknya sekian perempuan itu disebut apa? Dan itu mereka punya pantangan sendiri. Saya belum membaca lebih detail lagi, tapi di surah Al-An'am itu ada ma ja'alallahu min bahirah wala sa'ibah wala wasilah wala ham. Nah, jadi ada yang kalau unta sudah begini berarti tidak boleh dimanfaatkan untuk ini. Kalau unta sudah begini berarti harus, itu mereka yang buat sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Jadi ayat ini tuh belum sempurna. Karena ayat ini masih periode Mekah. Nanti akan ada ayat lagi yang menjelaskan lebih rinci. Berarti apa? Ketika kita membaca ayat ini, kita kemudian yang muncul di benak kita, oh berarti harus ada lagi yang kita pelajari lagi. Karena di sini cuma 4 itu doang ternyata yang diharamkan oleh Allah. Tapi ternyata banyak. Nah, kita cari lagi. Di antaranya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 3. Itu banyak sekali. Ada hewan yang terjatuh, ada hewan yang tercekik dan lain sebagainya. Nah, di situ disebutkan secara lebih rinci. Di sini 4 saja, yaitu maitah. Apa itu maitah? Maitah itu bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih sesuai dengan yang disyariatkan. Kalau misalnya ayam, kan nyembelih itu apa sih katanya teh? Nih, orang-orang Islam. Kan nyembelih itu yang penting mati dan keluar darahnya, gitu. Bukan. Karena menyembelih itu ada syariat-syariatnya, ada tata caranya yang sudah ditentukan, maka kita nggak boleh ngarang-ngarang sendiri.
Terus kalau ada ayam ketabrak motor gimana? Kalau ada ayam ketabrak motor, tong riweuh langsung milarian besok tewak sembelih. Kalau masih kelepek-kelepek pas ditangkapnya disembelih kemudian mati, halal halal. Tapi kalau ada ayam ketabrak motor di lembur di dia mah data ayam di jalan. Begitu datang dari dapur bawa pisau, terus mati. Ya api lehernya dipotong aja. Gak bisa. Ketika disembelih sudah dalam keadaan mati, maka dia makan. Saya akan loncat karena waktu kita kepada Adam walahmal khinzir. Saya mendapatkan perspektif yang menurut saya bagus tentang lahmal khinzir. Karena ketika ayat ini sudah menyebutkan tentang keharaman babi, kemudian banyak ilmuwan yang meneliti kenapa babi itu diharamkan oleh Allah. Maka muncullah banyak teori tentang keburukan babi. Di antaranya apa? Karena di dalam tubuh babi itu banyak ada cacing pita, ada cacing usus, dan lain sebagainya. Maka kita seharusnya tidak menjadikan itu sebagai dasar penerimaan kita terhadap keharaman babi. Kenapa? Kalau kita kemudian ternyata babi itu haram karena itu. Terus kalau hal-hal itu bisa dihilangkan, apakah kemudian jadi berubah? Maka penerimaan kita terhadap keharaman-keharaman adalah karena memang hal itu diharamkan oleh Allah. Adapun kemudian ilmu pengetahuan menemukan, ternyata di sini ada ini. Ternyata kalau ini berakibat ini. Itu ada hanya hikmah dan kebaikan yang muncul, yang hadir dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka dalam maqasidus syariah itu kan disebutkan di antaranya bahwa yakinlah setiap semua yang ditetapkan oleh Allah itu pasti baik untuk manusia. Yang Allah tetapkan untuk manusia itu pasti bermanfaat untuk manusia. Cuman hawa nafsu seringkali mengatakan, berat, gimana nih? Kita harus puasa. Aduh, sehari gak makan. Aduh, makaning. Padahal ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kebaikan-kebaikan di balik puasa. Kemudian para ilmuwan menemukan ternyata salah satu untuk terapi lambung itu dengan cara puasa. Terus karena itu kita puasa? Enggak. Itu hanya kebaikan yang diberikan oleh Allah di sebalik perintah Allah untuk berpuasa. Maka jangan sampai kita kemudian terjebak, kenapa babi itu diharamkan? Karena dampaknya negatif begini. Karena babi itu hewan yang kotor. Coba kalau kita lihat di lembur-lembur, ada orang lembur. Babi itu resepnya di mana? Khinzir, di lumpur-lumpur, makan lembur. Terus orang sekarang bikin peternakan modern, dibikin bersih, dibikin rapi, terus jadi berubah gitu. Maka sekali lagi, kebaikan yang hadir yang disebabkan oleh larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan yang hadir yang Allah hadirkan yang disebabkan oleh perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesungguhnya adalah hikmah kebaikan yang diberikan yang disebabkan oleh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Sekarang ada yang membahas tentang hikmah kebaikan, manfaat kesehatan dari gerakan
ruku dan sujud. Maka banyak sekali seminar-seminar dan kajian-kajian yang membahas tentang dampak dari sholat dari sisi kesehatan. Baik-baik. Karena supaya orang jadi semangat. Oh, ternyata dengan ruku yang benar, dengan sujud yang benar, dengan ruku yang benar itu akan membuat otot-otot tertentu itu tertarik ya dengan maksimal sehingga kesehatan terjaga dan sebagainya. Dengan sujud itu aliran darah dan sebagainya, banyak sekali berseliweran itu. Nah, itu hanya kebaikannya saja. Kita sholat karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatirnya nanti kalau udah sholat nyeri pinggang telengit-lengit, kumaha tuh. Jadi itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah itu tadi di antara yang kita ambil pelajarannya dari ayat tadi. Di awal tadi saya sempat menyampaikan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada makanan yang baik ini tidak hanya kepada orang yang beriman, tapi menyeru juga kepada seluruh manusia dan bahkan kepada Nabi. Tapi menariknya tadi saya sampaikan kepada seluruh manusia yang berarti terlepas mereka beriman atau belum atau tidak, diselipkan kata halalan thayyiba. Sedangkan kepada manusia yang sudah beriman halalannya tidak ada, tapi langsung kata thayyib. Apa pelajarannya, Pak? Pelajaran terbesarnya adalah untuk orang yang beriman mestinya kata halal itu tidak lagi perlu dibahas. Pak, kalau kita berkomunikasi sama anak, kita punya anak, yang satu udah gede, yang satu masih kecil. Tentu kalau kita pesannya beda. Nah, kalau di masjid gak boleh main ya. Itu kepada anak kecil. Kalau yang sudah gede, bukan itu lagi yang dipesankan. Kenapa? Karena sudah gede, sudah tahu kalau di masjid itu gak boleh main. Kalau lagi sholat itu gak boleh main. Kata halal itu diserukan kepada seluruh manusia. Yang belum tentu yang membaca itu sudah beriman. Maka diingatkan kata halal. Sedangkan orang yang beriman, kata halal itu sudah lagi tidak diperlukan. Karena otomatis orang yang beriman itu akan menghindari hal-hal yang haram, pasti akan mencari yang halal. Yang kedua, pada ayat ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ayat berikutnya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Ternyata manusia itu menggoda langsung, sedikit demi sedikit. Dan di antara yang tidak dikehendaki oleh syaitan itu adalah manusia menjadi manusia yang beriman. Jadi syaitan tuh nggak mau manusia itu beriman. Jadi kalau ada manusia yang mau beriman, pasti dihalang-halangi oleh syaitan. Maka jangan ikuti itu. Sedangkan orang yang beriman, levelnya ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanjutkan dengan syukur. Dan para nabi ketika diperintahkan makan yang halal, Allah kaitkan dengan karya. Maka kita orang yang beriman mestinya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dua sikap kita sudah bukan level kita lagi untuk berbicara tentang godaan syaitan, tapi level kita adalah ketika sudah mendapatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
bersyukur, dengan nikmat itu kita kemudian berkarya, levelnya lebih tinggi. Masya Allah, ini pelajaran dari ayat ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa merenungi setiap ayat-ayatnya. Cara tadabbur sederhana adalah ketika kita membaca ayat, kita baca terjemahnya. Kalau ada ayat yang kira-kira membuat kita kok gini ya, coba berhenti sejenak, perhatikan, renungi. Dan setiap orang ketika membaca ayat Quran akan menemukan ayat yang berbeda dari sisi ketersentuhan hatinya dengan ayat tersebut. Oh, saya baca ayat ini, Masya Allah. Oh, ternyata orang yang lain mungkin biasa saja, tapi di ayat yang lain orang yang merasakan luar biasa. Tapi di sisi yang lain orang lain beda. Jadi kemarin saya dapat ilmu sedikit. Tapi yang namanya ilmu sedikit bukan berarti sedikit. Kenapa kita waktu kita masih muda ya Pak, kita pernah muda kan? Kenapa kita dulu waktu muda gandrung dengan lagu tertentu? Karena ternyata di dalam lagu itu ada kalimat yang kita banget gitu. Gitu kan? Ada ayat yang kalimat di lagu ini gue banget nih gitu. Terus kita kemudian suka dengan lagu itu. Karena kita suka, kita ulang-ulang tuh. Setiap hari pagi nyanyi eta. Apa kalau zaman kita muda dulu apa Pak? Rembulan malam. Itu kan kita banget. Nah, jadi dengan kita merasa kita banget itu membuat kita jadi suka. Ketika kita suka, maka kita kemudian pengen mengulang-ulang. Baca Quran itu coba baca juga karena Qurannya pakai bahasa Arab. Coba kita baca terjemahnya juga. Ketika kita menemukan kalimat yang kita banget, kemudian kita ulang-ulang. Nah, kemudian kita akan suka. Jadi ketika kita baca ayat itu, Masya Allah. Nah, ente nyanyi lagu eta bisa ciri nyari teh urang teh keur frustasi. Kenapa kamu ketika membaca ayat ini terasa syahdu? Iya, karena ketika saya menemukan ayat ini sedang relevan banget dengan suasana kebatinan. Nah, itu akan menimbulkan kesan. Nah, itulah yang sebenarnya tadabbur. Nah, kalau tadabbur itu kita bisa melakukan dengan cara kita masing-masing. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya yang salah itu murni kelemahan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memberi manfaat dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.